kami juga mengucapkan selamat Natal, kiranya berkat damai sejahtera Tuhan tinggal senantiasa dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan terakhir dan juga hari-hari tinggal menghitung waktu. Kita boleh memasuki tahun yang baru di dalam Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29. Kita tidak akan baca seluruhnya, tapi ada bagian-bagian firman yang kita boleh baca dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, puji Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan berjudul beriman menatap hari esok. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih yang ada di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini, bacaan surat dari Yeremia ini, perikopnya berjudul surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ini menceritakan bagaimana orang-orang Israel ini selama 70 tahun mereka ada di dalam pembuangan. Kalau orang ada di dalam pembuangan, kalau orang ada di dalam satu penderitaan yang begitu lama selama 70 tahun ini, mereka yang diasingkan pada waktu itu tentunya kehidupannya tidak seenak yang dialami oleh orang-orang lain. Mereka yang ada di dalam pembuangan melalui bangsa Israel ini, kehidupannya begitu tragis. Ada penderitaan, liku-liku kehidupan yang harus mereka jalani. Namun satu hal, penderitaan demi penderitaan, kalau semuanya ada di dalam Tuhan, maka selama 70 tahun itu, sekalipun bangsa Israel ada di dalam pembuangan, tapi satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya, termasuk saudara dan saya. Amin. Nah, mungkin selama perjalanan waktu
70 tahun ini ada juga menafsirkan dalam 70 tahun ini adalah masa kehidupan manusia. Manusia itu umurnya hanya 70 kalau saudara baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa umur manusia itu 70 tahun. Lebih panjang lagi berapa? 80 tahun. Sisanya apa? Bonusnya apa? Ada yang kakinya sudah mulai, boyoknya sudah mulai kumat. Atau mungkin yang udah asam urat. Penderitaan sakit penyakitnya dialami oleh setiap manusia yang ada. Namun satu hal, kalau kita beriman dan menatap hari esok bersama dengan Tuhan, maka hari esok itu mendatangkan damai dan sejahtera, sukacita bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Judul perikop hari ini, beriman menatap hari esok. Slide selanjutnya. Manusia tidak bisa melihat hari depan, meskipun keinginan untuk hal itu selalu besar. Hal ini dibuktikan dengan adanya ramalan atau prediksi yang selalu mewarnai keriuhan akhir tahun. Sebagai orang percaya, kita menambatkan harapan kehidupan kita kepada hari esok di tangan Tuhan. Tentunya saudara dan saya memiliki rancangan atau rencana untuk tahun baru nanti. Dengan arti hari esok yang akan kita lewati nanti. Prediksi, ramalan yang akan datang itu banyak sekali kalau saudara baca di YouTube ataupun melihat di layar televisi. Ada begitu banyak prediksi-prediksi tentang apa yang akan terjadi nanti. Mungkin saudara merencanakan sesuatu di masa-masa yang akan datang. Mungkin rencana-rencana yang, wah saya pengen ini, saya pengen itu. Itu boleh-boleh saja saudara. Tapi satu hal, kalau saudara ingin menikmati hari esok, dia akan datang. Mari melalui firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan akan nyatakan tentang hari esok dalam kehidupan saudara dan saya. Slide selanjutnya. Apa yang Tuhan nyatakan tentang hari esok dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama di sini dikatakan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Amin. Janji Tuhan itu iya dan amin. Kalau kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Bisa dibantu? Ya, dikatakan di sana Tuhan tidak lalai menepati apa? Janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan ingin menyatakan hari esok saudara dan saya di dalam Tuhan, yaitu apa? Tuhan menggenapi janjinya. Slide berikutnya. Manusia banyak berjanji, tetapi
faktanya sering mengingkari. Ayat ini menekankan bahwa janji Tuhan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Kita boleh bersyukur saudara. Masih slide yang pertama ya. Nah, manusia banyak berjanji saudara. Tapi janjinya itu tinggal janji. Tidak pernah. Ya syukur-syukur kalau saudara punya teman, punya sahabat. Janjinya enggak pernah meleset. Bersyukur. Tapi dari sekian persen itu banyak melesetnya, banyak mengingkari janji. Apalagi kalau berjanji yang punya apa itu, hutang mau apa itu berjanji pokoknya waktu mau apa, mau pinjemnya aja, waduh janjinya itu manis. Nanti sore saya kembaliin. Atau kalau enggak nanti sore, paginya saya kembaliin. Tapi pada kenyataannya ditunggu sampai sore, enggak datang. Ditunggu sampai pagi, enggak datang. Sampai bertahun-tahun saudara. Tadi barusan saya berbicara sama drummer kita, Bapak Diki. Beberapa tahun yang lalu, mereka ditipu temannya, janjinya ingin dikembaliin. Kalau 100-200 sih enggak apa-apa saudara. Ratusan juta saudara. Tapi puji Tuhan. Tuhan menggenapi janjinya. Sehingga Tuhan di dalam menghadapi semuanya itu, diberikan satu kemampuan dan kekuatan di dalam Tuhan. Sehingga apa? Janjinya atas kehidupan kita selalu digenapi. Kalau kita ada di dalam Tuhan. Nah, jangka waktu 70 tahun yang diberikan Tuhan itu menjadi saat di mana dia menepati janji yang telah diberikannya. Kalau kita baca tadi di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang 10 tadi dikatakan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat. Amin. Selama 70 tahun bangsa Israel dalam pembuangan ini. Namun kasih setia Tuhan itu tetap tinggal untuk selama-lamanya bagi kita. Asal apa? Hari esok yang saudara akan hadapi. Yang hari esok di mana saudara akan memasukinya. Kalau kita letakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka janji Tuhan itu selalu akan digenapi dalam hidup saudara. Amin. Jangan dengan kekuatan sendiri. Jangan dengan kemampuan sendiri saudara memasuki hari yang akan datang, tahun yang akan datang. Saudara pasti akan kecewa. 4 tahun yang lalu, kami pun mengalami hal yang serupa saudara. Saya bersama dengan istri, keluarga, menyisakan penghasilan untuk masa depan anak-anak saya. Selama 10 tahun saya meniti dan saya menabung, belajar menabung untuk masa depan anak-anak saya. Tapi apa yang terjadi saudara? Masa di mana itu uang sudah terkumpul untuk anak-anak itu. Saya juga enggak tahu istri saya menaruh ke tempat yang biasanya itu sudah stay di, kalau enggak di BCA, di BNI. Ini dimasukin di KSB semua, saudara. Dan waktunya COVID,
semua jadi malapetaka. Tapi puji Tuhan, saya enggak gila, saya enggak stres, saya enggak stroke. Karena apa saudara? Teman-teman istri saya itu selain udah namanya diganti, beban stres yang begitu berat. Dan bahkan ada yang stroke sampai hari ini. Stresnya berat sampai, waduh luar biasa. Namun puji Tuhan, ketika kami ada dalam pengharapan bersama Tuhan, kami bisa melewati dari hari lepas hari. Amin. Karena janjinya iya dan amin. Itu sebabnya ketika kita memasuki tahun 2004 ini, sekalipun saudara ada dalam penderitaan, dalam tantangan, ingat, kalau kita letakkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Ada kekuatan, ada penghiburan, sehingga kita bisa melalui semua tantangan hidup itu. Mungkin hari-hari ini saudara dan saya sakit penyakit, mengalami sakit penyakit yang belum tersembuhkan. Jangan putus asa. Masih ada harapan bersama dengan Tuhan. Janjinya Tuhan akan menolong dan menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Sekali lagi tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan membalikan kamu ke tempat ini. Ke tempat ini berbicara tentang Yerusalem baru. Di mana di sana tidak ada lagi kesusahan. Di sana tidak ada lagi penderitaan. Yang ada hanya sukacita karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. 70 tahun ini berbicara tentang masa kehidupan kita. Selagi saudara dan saya diberikan kesempatan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita jalani bersama dengan Tuhan. Jangan neko-neko, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap teguh iman kita bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa melewati apa itu yang namanya tantangan. Apa yang namanya itu kesusahan. Ataupun penderitaan. Puji nama Tuhan. Tuhan berkapasitas sebagai pemegang janji. Dia bukan pelupa atau tidak punya kemampuan untuk melaksanakan janjinya. Hari esok kita akan diwarnai dengan pemenuhan janji Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan kita ini sungguh baik dan amat baik. Dia tidak pernah lupa akan anak-anaknya yang bertekun di dalam Tuhan dengan setia. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Beda dengan kita sebagai manusia. Seringkali ingkar janji. Amin. Ketika kita ingin memasuki hari esok di dalam Tuhan. Yakini bahwa Tuhan selalu menepati janjinya untuk membawa kita di dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan mengembalikan hidup saudara dan saya ada di jalur rencananya Tuhan, destininya Tuhan. Kalau hal itu ingin saudara nikmati di dalam Tuhan. Biarlah kehidupan saudara dan saya tetap setia di dalam kasih setia Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian hal yang kedua. Apa yang Tuhan nyatakan untuk hari esok di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan ini menyatakan dalam hidup saudara tentang hari esok di dalam Tuhan itu adalah ada rancangan damai dan sejahtera. Hari esok kita dijamin sebagai tempat Allah menunjukkan rancangan damai sejahtera dan menyatakan harapan. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari esok kita ini dijamin sebagai tempat Allah menunjukkan rancangan damai sejahteranya dan menyatakan harapan. Jadi untuk kita boleh menggapai hari esok itu, di sana itu Tuhan berikan satu damai dan sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Kalau Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, tentunya hati kita ini tidak gundah gulana. Hati kita tidak merasa ada di dalam kegelisahan. Di dalam Yohanes 14. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 di sana dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Jadi untuk meniti masa depan atau hari esok yang akan datang, ketika kita memasukinya, Tuhan memberikan satu rancangan dan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Karena damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan bagi kita ini, akan membuat hati kita tidak ada gelisah, tidak ada khawatir, tidak ada kecemasan. Sementara dunia sering memperkatakan ketakutan dan kekelaman tentang hari esok dengan segala ramalannya. Bahkan ada yang merancangkan kecelakaan dan keburukan. Beberapa minggu yang lalu, saya punya teman grup di SD. Itu grup SD saya itu guyup sekali. Sekalipun berbagai latar kehidupan agama yang berbeda tetapi guyup satu dengan yang lainnya. Nah, dalam pembicaraan itu ada yang mereka buka toko, ada yang mereka buka lapak, mungkin mereka jualan pecel di kaki lima, ataupun dia di warung di rumah. Mereka itu berbicara tentang hari esok, hari-hari di mana mereka itu merasakan, waduh, tahun ini tuh tahun yang berat sekali. Sampai usahanya itu mau bangkrut, mau tutup. Tapi bersyukur karena apa? Ada saudaranya mau menolong, ngasih modal, ngasih suntikan dana. Dia mau buka usaha aja, yang lainnya merasa benar-benar, wah ini tahun ini begitu luar biasa. Ada ketakutan, ada kecemasan, kegelisahan di dalam dirinya. Saya yakin ini bukan dialami juga kepada teman-teman saya yang lain. Tetapi anak-anak Tuhan pun yang ada di sini dalam usaha pekerjaan mungkin mengalami hal yang sama.
mungkin cuannya sudah mulai berkurang, keuntungannya sudah mulai berkurang, bahkan persaingan demi persaingan begitu luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan apa? Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Karena apa? Ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan dan berikan dalam hidup kita sebagai umat yang dikasihinya ini. Itu sebabnya kita tidak perlu gentar dan kita tidak perlu khawatir, gelisah di dalam menghadapi semuanya itu. Amin. Atau masih ada yang gelisah dan cemas khawatir dalam menghadapi berbagai tantangan atau perekonomian hari-hari ini. Bahkan wacana pemerintah akan menaikkan apa? Menaikkan apa? Waduh, pajak begitu dengar pajak itu, waduh 12% saudara. Banyak yang lebih jerit lagi. Kalau PPN-nya pajaknya dinaikin, tentunya apa yang dilakukan oleh pengusaha itu? Tentunya harga-harga itu juga akan jadi naik. Nah, sementara gajinya naiknya cuma berapa dari pemerintah? 6,5%. Ini saudara yang terjadi. Dan bahkan bagaimana ramalan-ramalan untuk hari esok itu. Bukan membuat masyarakat itu ada dalam ketenangan, ada dalam ketentraman. Tetapi diselimuti dengan ketakutan dan ketakutan. Tapi satu hal, bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan akan memberikan damai sejahteranya atas hidup saudara dan saya. Kalau damai sejahtera itu tinggal, sekalipun kita menghadapi resesi ekonomi yang berat, tantangan yang berat, kita dapat melaluinya dengan hati bersuka di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan sendiri yang bertindak dan Tuhan sendiri yang campur tangan atas setiap pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kemudian hal yang ketiga. Hal yang ketiga di dalam ayat yang ke-14. Tadi dikatakan di dalam Yeremia kembali. Kita baca di dalam pasal yang ke-29 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan. Yang ketiga ini Allah menyatakan untuk hari esok di dalam Tuhan ini. Yaitu ada persekutuan dengan Tuhan. Karena apa? Slide selanjutnya. Nah, tahun mendatang, waktu yang akan kita jelang adalah tempat yang Tuhan siapkan untuk kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang berkenan ditemui sehingga kita bisa semakin membangun persekutuan dengan Dia. Jika ada revolusi, keputusan akhir tahun yang kita ambil untuk tahun mendatang, biarlah itu keputusan di hari esok untuk makin bersekutu dengannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Tuhan itu sungguh
sesuatu yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita untuk meniti hari esok. Tanpa persekutuan kita dengan Tuhan, kita tidak akan mengerti apa yang menjadi rancangan-rancangan dalam hidup saudara dan saya. Karena dengan persekutuan itu, kita boleh membangun kehidupan rohani kita. Kita boleh membangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa Yesaya 55 ayat yang ke-6. Tuhan berbicara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Puji nama Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 juga Tuhan berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 di sana juga dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Untuk meniti hari esok yang akan datang di dalam Tuhan, apa yang harus kita persiapkan di dalam hidup kita, yaitu bangun lebih lagi persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena persekutuan di dalam Tuhan itu, jerih lelah kita tidak sia-sia Tuhan. Jerih lelah saudara tidak pernah sia-sia. Amin. Camkan dengan baik-baik. Memang saudara, kita butuh uang. Kita butuh pekerjaan. Tapi satu hal, kita juga harus memiliki kehidupan yang seimbang. Ketika ada kesempatan bagi kita, saudara dan saya, bisa melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Mungkin tidak seperti yang ada di atas mimbar ini. Saudara bisa memainkan musik, piano, keyboard, dan lain-lain sebagainya. Atau yang menari, atau yang song leader singer, atau yang multimedia. Mungkin saudara diberikan Tuhan satu kepercayaan untuk mungkin saudara menjadi pemerhati. Mungkin saudara menjadi pendoa syafaat. Ataupun ada yang jadi usher. Melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara itu, kerjakan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena jerih lelah saudara ini tidak pernah sia-sia. Nah, kalau Tuhan sudah mempercayakan hidup saudara di dalam melayani Tuhan, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya persekutuan bersama dengan Tuhan. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya di dalam Tuhan. Melalui apa? Doa-doa saudara-saudara. Bangun lebih lagi melalui membaca firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan. Itu yang membuat kita ketika kita memasuki hari esok di dalam Tuhan. Kita bisa melewati dengan sikap hati yang penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, anak saya David itu cerita kepada kita, orang tuanya. Dan puji Tuhan melalui doa-doa saudara, David sudah lulus dan sudah diwisuda. Dan puji Tuhan sebelum diwisuda, dia itu berdoa dan doa bergumul dan bahkan dia itu setia melayani Tuhan. Saya bersyukur sekalipun anak-anak saya jauh, tapi dia mendapatkan komunitas-komunitas anak-anak Tuhan yang setia melayani. Dan di Alsut di Tangerang itu, David itu
melayani baik Komsel anak-anak muda dan juga multimedia. Dia dipercayakan sama gembalanya. Sungguh luar biasa. Bertekun di dalam Tuhan. Dan setiap dia lakukan, dan terlebih ketika dia sebelum lulus itu dia iseng ngelamar di BCA dan puji Tuhan diterima saudara. Dan 1 tahun ini dia training di Sentul dan puji Tuhan nanti Senin nanti dia harus berkantor di Kelapa Gading. Yang saya saksikan bahwa di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah pergumulan itu, dia masih sempatnya melayani Tuhan dari Kelapa Gading itu naik motor selama 2 jam saudara. Dia tempuh 2 jam dengan motor melayani multimedia. Saudara dalam kondisi hujan, tapi dia tetap semangat melayani. Dari persekutuan, dari apa yang mereka kerjakan itu, Tuhan gantikan perkara yang besar saudara. Yang tidak pernah terpikirkan. Dia sampai bisa masuk di BCA. Dia lewat itu semua karena apa? Dia mau bangun kehidupannya. Ada persekutuan yang indah selain bersama dengan teman-temannya itu. Tapi dengan jarak yang itu akhirnya saya bilang, kamu sekarang sudah ingin bertanggung jawab untuk masa depan kamu lebih lagi. Enggak apa-apa, kamu cari komunitas lagi di Kelapa Gading. Dia saat ini belum menemukan saudara. Karena baru 2 hari ini dia ada tinggal di Kelapa Gading. Dan kemarin dia perpisahan bersama dengan teman-temannya yang ada di sana. Karena sudah dibangun sedemikian rupa, begitu eratnya. Dia enggak tega dan dia menangis. Menangisnya apa? Karena sudah menemukan sama teman-teman yang begitu setia melayani Tuhan. Saling membangun satu dengan yang lainnya. Saya bilang, ada tempat yang lain yang David nanti bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya melayani Tuhan. Karena kehidupannya didasari dengan persekutuan yang indah di dalam Tuhan, maka jerih lelahnya yang tidak sia-sia. Tuhan campur tangan untuk masa depannya. Tuhan campur tangan atas hari esok. Apa yang dia cita-citakan, apa yang dia rindukan. Demikian juga dengan kita saudara. Tidak terasa dalam 1 tahun ini, ada liku-liku kehidupan yang kita jalani di dalam Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang berkenan ditemui sehingga kita bisa semakin membangun persekutuan dengan Dia. Sebentar lagi tidak terasa kita akan memasuki tahun yang baru. Keputusan-keputusan apa yang kita akan ambil nanti? Mari sebelum saudara melangkah untuk hari esok, mari kita mulai saat ini. Mereview kembali, merenungkan kembali. Kesalahan-kesalahan apa yang selama 1 tahun ini kita kerjakan sehingga kita seringkali mengalami kegagalan dan kegagalan. Apakah kita sudah bosan dengan kehidupan kita? Atau mungkin saat ini kita sudah lama tidak membaca firman Tuhan. Atau saudara sudah lama tidak pernah berdoa sama Tuhan karena saudara kecewa untuk masa depan saudara. Tapi waktunya belum terlambat. Hari ini kita akan buat keputusan. Tuhan, untuk tahun yang akan datang, kami mau lebih lagi setia sama Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Engkau Tuhan.
Dalam segala hal kami mau lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Selagi Engkau bisa ditemui, kami akan menemui. Lewat apa? Doa-doa saudara. Lewat perenungan saudara dengan firman Tuhan. Itu sebabnya untuk menaati hari esok, mari kita semakin lagi setia sama Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan persekutuan bersama dengan Tuhan. Terlebih setiap keputusan-keputusan yang kita ambil nanti, libatkan, sertakan Tuhan di dalam hidupmu. Maka saya yakin dan saya percaya, janji Tuhan iya dan amin. Dan terlebih Tuhan akan memberikan rancangan damai dan sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bangun lebih lagi persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Silahkan para pemusik, song leader, singer untuk maju ke depan. Kita mau pujikan bersamamu Tuhan.